Saudara kembarku, Maya, datang dengan wajah lebam yang tak mampu ia sembunyikan. Aku tak tahu apa yang terjadi di balik rumah tangganya. Selama ini aku hidup jauh, terlalu jauh untuk melihat penderitaannya. Rasa penasaran itu berubah menjadi kegelisahan, dan kegelisahan itu mendorongku melakukan satu hal yang kelak mengubah segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Aku sedang melipat cucian ketika bel rumah berbunyi. Satu kali. Pendek, ragu-ragu, seolah tangan di balik pintu itu tidak yakin pantas berada di sana. Aku mengira kurir, atau tetangga yang salah alamat. Tidak pernah terlintas di kepalaku bahwa orang yang berdiri di balik pintu itu adalah seseorang yang wajahnya sama persis denganku, tapi dengan mata yang tak lagi hidup. Begitu pintu kubuka, udara di sekitarku terasa berubah. Maya berdiri di sana tanpa senyum, tanpa sapaan, hanya menatap lurus ke dalam rumah seolah aku bukan manusia, hanya celah untuk berlindung. Pipinya bengkak, kulit di bawah mata kirinya membiru samar. Bibirnya pecah tipis, kering, seperti baru saja berhenti menangis atau menahan sesuatu yang lebih menyakitkan dari tangis. Aku membeku. Enggak apa-apa. Pertanyaanku keluar terlalu cepat, terlalu bodoh, dan jelas tidak relevan. Maya tidak menjawab. Ia melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Bahunya turun, tubuhnya seakan kehilangan berat. Saat pintu kututup kembali, suara klik kunci terdengar lebih keras dari seharusnya. Aku berdiri mematung di ruang tamu, memperhatikannya duduk di ujung sofa. Kedua tangannya saling menggenggam erat seperti sedang memegang sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Kamu, kenapa? Aku mendekat perlahan, takut satu langkah salah bisa membuatnya lari. Maya menunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya, tapi tidak cukup untuk menyembunyikan warna lebam yang menyala di kulitnya. Napasnya tersengal, terputus-putus. Lalu, tanpa peringatan, bahunya bergetar. Tangisnya pecah, bukan tangis keras, melainkan suara tercekik yang seolah dipaksa keluar dari dada yang terlalu lama menahan. Aku duduk di sampingnya, ragu menyentuh. Kami kembar, lahir dari rahim yang sama, tumbuh dengan wajah serupa. Tapi jarak di antara kami saat itu terasa seperti jurang. Sudah berapa lama aku tidak duduk sedekat ini dengannya? Sudah berapa lama aku memilih hidupku sendiri, dengan alasan sibuk, dengan dalih dewasa? Mi, katanya akhirnya, suaranya serak. Tolong, jangan tanya apa-apa. Aku menelan ludah. Tapi wajahmu. Jangan ikut campur. Ia menggeleng cepat, air mata jatuh ke punggung tangannya. Aku cuma mau di sini sebentar. Aku nggak mau kamu terlibat. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan apapun. Terlibat. Seolah aku orang luar. Seolah aku tidak punya hak. Aku ingin berteriak bahwa aku saudaranya, bahwa aku berhak tahu siapa yang melakukan ini, bahwa aku tidak akan diam. Tapi semua kalimat itu runtuh di tenggorokan saat aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang tidak dibuat-buat. Ketakutan seseorang yang sudah terlalu sering belajar bahwa bicara hanya akan memperparah keadaan. Aku mengangguk, meski dadaku terasa sesak. Oke, aku nggak akan tanya. Tangisnya tidak langsung berhenti. Aku akhirnya memberanikan diri merangkul bahunya. Tubuhnya dingin, tegang, seolah setiap sentuhan adalah ancaman. Butuh beberapa detik sebelum ia membiarkan kepalanya bersandar di bahuku. Saat itu, aku mencium aroma yang asing, campuran sabun murah dan sesuatu yang pahit, seperti asap atau logam. Aku tidak tahu kenapa, tapi bau itu membuat perutku mual. Kami duduk dalam diam. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa menghitung sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Aku memandangi jari-jari Maya yang gemetar. Ada bekas kemerahan di pergelangan tangannya, samar tapi nyata. Aku ingin percaya itu kecelakaan. Aku ingin percaya banyak hal. Tapi tubuhku sendiri menolak kebohongan itu. Rasa bersalah datang tanpa permisi. Mengingatkanku pada pesan-pesan yang jarang kubalas. Panggilan singkat yang kutunda dengan alasan lelah. Jarak yang kubiarkan tumbuh karena kupikir kami sudah dewasa, punya hidup masing-masing. Aku memilih diam, dan diam itu sekarang menjelma menjadi wajah lebam di hadapanku.
Maaf, kataku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Aku harusnya lebih sering ada. Maya tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan, seperti orang yang baru saja keluar dari air setelah hampir tenggelam. Aku tahu ia tidak akan membuka cerita hari ini. Mungkin tidak besok. Mungkin tidak pernah, jika aku salah melangkah. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku saat melihatnya di sana, rapuh, terluka, dan sendirian meski tidak mengakuinya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa jarak itu bukan lagi pilihan. Dan entah apa yang akan terjadi setelah ini, satu hal menjadi jelas di kepalaku. Diam bukan lagi pilihan yang aman. Pagi datang tanpa benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya matahari masuk lewat celah gorden, tapi tidak membawa hangat. Maya masih duduk di meja makan ketika aku menyeduh kopi. Punggungnya sedikit membungkuk. Kedua tangannya memeluk cangkir teh yang uapnya sudah lama hilang. Ia belum banyak bicara sejak semalam. Aku tidak memaksanya. Aku belajar bahwa diamnya bukan karena tidak ingin bicara, melainkan karena tidak tahu harus mulai dari mana. Getaran singkat terdengar di meja. Aku melihat tubuh Maya menegang seketika, seperti refleks yang tidak bisa dikendalikan. Tangannya berhenti bergerak. Napasnya tertahan setengah detik terlalu lama. Matanya melirik ke arah ponsel yang menyala, menampilkan satu nama di layar. Roni. Ia tidak mengangkatnya. Tapi ketakutan itu sudah terlanjur memenuhi ruangan. Aku bisa merasakannya, pekat, menekan dada. Jawab saja kalau mau, kataku hati-hati, berusaha menjaga suaraku tetap netral. Maya menggeleng cepat. Tangannya meraih ponsel itu dan mematikannya, lalu menyelipkannya ke dalam tas, seolah benda kecil itu bisa meledak kapan saja. Jari-jarinya gemetar saat menarik resleting. Kamu kenal suamimu, lanjutku pelan, meski aku sadar aku tidak benar-benar mengenalnya. Kalau penting. Justru karena itu, potongnya, nyaris berbisik. Kalau aku angkat, dia nggak bakal berhenti. Aku tidak bertanya lagi. Kalimat itu sudah cukup menjelaskan banyak hal yang tidak ingin ia ucapkan. Ketakutan Maya bukan reaksi sesaat. Itu kebiasaan. Sesuatu yang dipelajari dari waktu ke waktu. Ponselnya kembali bergetar beberapa menit kemudian. Dan lagi. Dan lagi. Setiap getaran membuat bahu Maya naik, lalu turun perlahan, seperti menahan serangan yang datang bertubi-tubi. Aku duduk di seberangnya, memperhatikannya dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Aku ingin meraih ponsel itu, ingin mematikannya selamanya, ingin melakukan sesuatu yang konkret. Tapi aku tidak bergerak. Aku masih terjebak di antara menjadi kakak yang melindungi dan orang luar yang tidak tahu batas. Mi, katanya akhirnya, suaranya lelah. Aku harus pulang hari ini. Kata-kata itu membuat dadaku mengeras. Pulang kemana? Ia menatapku, matanya merah tapi kering. Ke rumah. Rumah. Kata yang seharusnya aman, tapi dari caranya mengucap, terdengar seperti hukuman yang tertunda. Kondisimu kayak gini. Aku menunjuk wajahnya tanpa sadar. Kamu yakin? Ia menarik napas panjang. Rumah tanggaku, nggak baik. Pengakuan itu keluar datar, tanpa drama, tanpa air mata. Justru itu yang membuatnya terasa berat. Ia tidak mencoba membela, tidak juga menyembunyikan. Hanya sebuah fakta pahit yang sudah lama ia telan sendirian. Tapi aku tetap harus pulang. Lanjutnya cepat, sebelum aku sempat menyela. Aku nggak bisa terus di sini. Kalau aku lama-lama nggak balik, dia bakal makin marah. Dan kalau kamu balik, dia jadi baik? Tanyaku. Kali ini tidak bisa menyembunyikan nada getir. Maya terdiam. Bibirnya bergerak, lalu berhenti. Tidak ada jawaban. Keheningan itu sendiri sudah cukup jelas. Aku merasakan sesuatu menggerogoti kepalaku. Sebuah kecemasan yang tidak lagi samar. Polanya terlihat terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Luka di wajahnya, ketakutan setiap kali ponsel berbunyi, desakan untuk pulang meski tahu risikonya. Ini bukan kejadian sekali. Ini sesuatu yang berulang. Dan setiap kali, Maya memilih bertahan. Kenapa kamu nggak cerita dari dulu? Tanyaku lirih. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Karena kamu selalu kelihatan baik-baik saja. Aku pikir, aku nggak mau jadi beban. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan.
Aku yang memilih jauh. Aku yang membiarkan jarak itu tumbuh. Sekarang, jarak itu menjelma menjadi alasan baginya untuk menderita sendirian. Ponsel itu kembali bergetar. Maya berdiri mendadak, kursinya bergeser kasar di lantai. Aku harus siap-siap. Aku ikut berdiri. Jantungku berdetak tidak karuan. Ada dorongan kuat untuk menghentikannya, untuk berkata bahwa ia tidak boleh pergi, bahwa ini salah. Tapi aku juga melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan akan sesuatu yang lebih buruk jika ia melawan. Saat ia masuk ke kamar tamu untuk mengemasi barang-barangnya, aku berdiri sendirian di ruang makan. Suara resleting, langkah tergesa, dan getaran ponsel yang teredam dari balik tas terdengar seperti hitungan mundur. Aku menyadari sesuatu dengan jelas, dan kesadaran itu membuat tanganku dingin. Jika aku membiarkannya pulang begitu saja, aku sedang memilih diam sekali lagi. Dan diam itu bukan netral. Diam adalah izin. Ketika Maya keluar membawa tasnya, aku menatapnya lama. Wajah kami sama, tapi hidup kami tidak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ketakutan bukan hanya miliknya. Itu kini menjadi milikku juga. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Tapi satu hal pasti mulai terbentuk di dalam dadaku, perlahan namun keras. Membiarkan ini berulang bukan lagi pilihan yang bisa kuterima. Maya belum jadi berangkat hari itu. Tasnya masih tergeletak di dekat pintu, setengah terbuka, seperti keputusannya yang tertunda. Aku memperhatikannya mondar-mandir di ruang tamu, ponsel di tangan, wajahnya tegang. Sejak pagi, ia terlihat gelisah, sesekali menghela napas panjang, lalu kembali menatap layar ponsel yang kini tak lagi bergetar, tapi justru itu yang membuatnya semakin cemas. Aku harus keluar kota, katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Mendadak. Aku mengangkat kepala. Kerja. Ia mengangguk. Proyek. Kalau aku nolak, bisa panjang urusannya. Nada suaranya datar, tapi aku tahu ada beban lain di balik kata-kata itu. Keluar kota berarti pergi. Pergi berarti menjauh, meski hanya sementara. Tapi juga berarti meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas ia takuti. Berapa lama? Tanyaku. Beberapa hari. Ia duduk, menekan pelipisnya dengan 2 jari. Aku udah bilang ke Roni. Namanya kembali jatuh di antara kami, berat dan dingin. Aku memperhatikan reaksi Maya. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada tangis. Hanya bahu yang menegang dan rahang yang mengeras, seolah ia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang belum terjadi, tapi pasti datang. Dia marah? Tanyaku pelan. Maya tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip refleks daripada perasaan. Dia selalu marah kalau aku pergi. Aku tidak langsung menanggapi. Di kepalaku, potongan-potongan kejadian 2 hari terakhir mulai tersusun. Ketakutan setiap ponsel berbunyi, luka yang ia sembunyikan, keinginannya pulang meski tahu bahayanya. Sekarang, ia akan pergi keluar kota, meninggalkan rumah itu kosong. Meninggalkan Roni tanpa sasaran. Aku tidak tahu mana yang lebih berbahaya. Aku kepikiran sesuatu. Kataku akhirnya, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Maya menoleh. Apa? Aku ragu sepersekian detik. Ide itu sudah berputar-putar sejak pagi, tapi baru sekarang terasa nyata ketika hendak diucapkan. Kalau, selama kamu pergi, aku yang di sana. Ia menatapku tanpa berkedip. Maksud kamu? Kita bertukar tempat. Jelasku cepat, sebelum keberanianku menguap. Aku di rumahmu. Aku jadi kamu. Kamu keluar kota tanpa harus mikirin dia. Keheningan jatuh di antara kami. Bukan keheningan kosong, melainkan penuh oleh kemungkinan yang terlalu besar untuk diabaikan. Maya tertawa kecil, pendek, seperti orang yang baru mendengar lelucon yang tidak lucu. Mi, ini gila, katanya. Kamu tahu itu, kan? Aku tahu. Jawabku jujur. Jantungku berdebar keras. Tapi secara fisik, kita sama. Suara kita mirip. Cara jalan, cara bicara. Bahkan teman-temanmu sering salah. Ini bukan soal mirip, bantahnya cepat. Ini soal hidupku. Suamiku. Justru karena itu, aku ingin melakukannya. Tapi kalimat itu tidak kuucapkan. Aku memilih duduk di hadapannya, menatap mata yang sama dengan mataku sendiri, tapi menyimpan ketakutan yang tidak pernah kurasakan. Kamu bilang rumah tanggamu nggak baik, kataku pelan.
Kamu takut pulang, tapi kamu juga takut kalau pergi. Aku cuma nggak mau kamu sendirian lagi di posisi ini. Maya menunduk. Jari-jarinya saling mengait, seperti kebiasaannya sejak kecil saat cemas. Aku ingat gerakan itu. Aku ingat bagaimana dulu aku selalu lebih berani, lebih keras kepala, sementara Maya cenderung mengalah. Kami tumbuh, tapi pola itu ternyata tidak benar-benar hilang. Kalau dia sadar, tanyanya lirih. Kalau dia tahu kamu bukan aku. Aku menelan ludah. Pertanyaan itu juga menghantuiku. Aku nggak akan memancing apa-apa. Aku cuma ada. Seperti kamu biasanya. Kata-kata itu terasa pahit bahkan sebelum selesai kuucapkan. Seperti kamu biasanya. Diam. Menahan. Bertahan. Maya menggeleng. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Aku juga nggak mau kamu kenapa-kenapa. Balasku, sedikit lebih keras dari yang kurencanakan. Aku menarik napas, menurunkan nada suaraku. Aku bukan kamu, Mei. Aku nggak bilang aku sekuat apapun. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak bisa pura-pura nggak lihat ini. Ia menatapku lama. Aku bisa melihat konflik di wajahnya, tarik-menarik antara rasa takut dan rasa lega yang mulai muncul. Pergi tanpa harus kembali ke rumah itu. Pergi tanpa harus menghadapi Roni. Setidaknya untuk sementara. Ini cuma sementara. Tambahku, seolah membaca pikirannya. Beberapa hari. Kalau ada apa-apa yang aneh, aku langsung pergi. Dan kalau dia marah, tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Karena jawabannya tidak sesederhana itu. Kalau dia marah, aku akan hadapi sebisaku. Maya terdiam. Tangannya gemetar sedikit. Aku tahu ketakutan itu bukan untukku, tapi untuk dirinya sendiri yang selama ini hidup dengan konsekuensi dari kemarahan itu. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Lalu ia mengangguk pelan, nyaris tak terlihat. Aku nggak kuat pulang sekarang, katanya, hampir berbisik. Kalau kamu nggak di sana, aku takut dia. Kalimat itu terputus, tapi maknanya menggantung jelas di udara. Aku mengangguk. Tidak ada kemenangan dalam persetujuan itu. Hanya kesadaran bahwa kami sedang melangkah ke wilayah yang berbahaya. Kita harus detail, kataku, berusaha terdengar tenang. Kebiasaanmu, jadwalmu, apa yang harus aku tahu? Maya mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Oke. Saat itu, aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Usulan ini mungkin bukan solusi. Mungkin justru awal dari masalah yang lebih besar. Tapi ketika aku melihat wajah Maya yang sedikit lebih lega, aku tahu aku tidak akan menarik kata-kataku. Keputusan sudah dibuat. Dan entah apa yang menunggu di rumah itu, aku akan masuk ke sana bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang memilih untuk tidak diam. Pintu rumah itu terbuka dengan suara engsel yang sedikit berdecit, seolah ikut menolak kedatanganku. Aku melangkah masuk perlahan, menarik koper kecil yang sengaja kupilih agar terlihat biasa. Aroma rumah ini berbeda dari bayanganku. Bersih, rapi, tapi terasa kaku. Seperti ruang yang tidak pernah benar-benar ditinggali dengan nyaman. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, menenangkan napas, mengingat kembali setiap detail kecil yang Maya ceritakan semalam. Letak sandal, kebiasaan mematikan lampu, cara menyapa. Kamu akhirnya pulang. Suara itu datang dari dalam, datar, tanpa kehangatan. Roni berdiri di dekat dapur, bersandar santai di meja, tapi sorot matanya tajam, menilai. Ia tidak mendekat, tidak membantu, tidak juga tersenyum. Aku merasakan sesuatu mengeras di dadaku, tapi aku memaksakan langkah kaki agar tetap ringan. Iya, jawabku singkat, meniru nada Maya sebisaku. Tatapannya turun ke koper, lalu kembali ke wajahku. Keluar kotak bawaannya sedikit. Aku menelan ludah. Cuma sebentar. Sebentar menurut kamu, katanya, tipis. Tapi kamu nggak pernah mikirin aku di sini. Kalimat itu diucapkan tanpa teriakan, tanpa emosi berlebihan. Justru itu yang membuatnya terasa lebih tajam. Seolah tuduhan adalah bagian dari percakapan biasa. Aku meletakkan koper di sudut ruang tamu, lalu berdiri menunggunya melanjutkan. Diam adalah pilihan paling aman saat ini. Kamu makan di luar? Tanyanya tiba-tiba. Di perjalanan. Jam segini. Ia melirik jam dinding. Kamu tahu aku nggak suka kamu makan sembarangan.
Ada dorongan spontan di dadaku untuk membalas, untuk mengatakan bahwa aku bukan anak kecil. Tapi aku menahannya. Aku melihat bagaimana ia berdiri, bagaimana ia tidak menunggu jawaban, bagaimana setiap kalimatnya bukan pertanyaan, melainkan penetapan. Aku berjalan ke dapur, membuka lemari es, berpura-pura mencari air. Tanganku gemetar sedikit saat memegang gelas. Roni mengikutiku, berdiri terlalu dekat, cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma rokok di bajunya. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Atau memang sengaja begitu biar aku nggak banyak tanya?" Aku berbalik perlahan. "Aku capek. Perjalanan panjang." Ia mendengus kecil. "Capek kerja atau capek ngeluh?" Aku meneguk air terlalu cepat. Tenggorokanku terasa panas. Aku menurunkan gelas, berusaha menjaga ekspresi wajah tetap datar. Di kepalaku, alarm mulai berbunyi. Bukan karena kata-katanya saja, tapi karena cara ia menyampaikannya, merendahkan tanpa perlu suara tinggi. "Kamu nggak usah pakai muka begitu," lanjutnya. "Aku cuma ngomong. Kamu sensitif dari dulu." Dari dulu. Kata itu menggantung, menyiratkan sejarah panjang yang tidak ingin kujalani, tapi harus kuwakili. Aku mengangguk kecil, pura-pura menerima. Dalam hati, amarahku mengumpul, berat, menekan, tapi belum menemukan jalan keluar. Ia berjalan kembali ke ruang tamu, mengambil ponselku, ponsel Maya, yang tadi kutaruh di meja. "Kenapa nggak kamu angkat teleponku dari tadi?" Aku menegang. "Di jalan. Sinyal jelek." Ia menatap layar ponsel itu lama, lalu menatapku. "Kamu nggak bohong?" Aku membalas tatapannya, memaksa diriku tetap tenang. "Bohong buat apa?" Beberapa detik berlalu. Ia akhirnya meletakkan ponsel itu kembali, tapi bukan tanpa catatan. "Mulai sekarang, kalau aku telepon, kamu angkat. Jangan bikin aku mikir yang aneh-aneh." Itu bukan permintaan. Itu perintah. Malam turun pelan-pelan, membawa keheningan yang tidak menenangkan. Kami makan malam tanpa percakapan berarti. Ia mengomentari cara aku memotong sayur, cara aku duduk, bahkan cara aku menghela napas. Setiap komentar kecil terasa seperti pengingat bahwa ruang ini bukan milikku. Aku hanya tamu yang diawasi di setiap sudut. Saat aku berdiri untuk membersihkan meja, ia berkata, "Kamu nggak usah sok mandiri. Ini rumah aku juga." Aku berhenti sejenak. Kata, "juga," diucapkan seolah-olah kepemilikan utamanya tidak pernah diragukan. Aku mengangguk lagi, menunduk, menahan kata-kata yang hampir keluar. Aku mulai mengerti kenapa Maya selalu memilih diam. Diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan tanpa memperpanjang konflik. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, punggungku terasa kaku. Roni masuk tanpa mengetuk, duduk di sisi lain, membuka ponselnya. Tidak ada sapaan. Tidak ada pertanyaan apakah aku baik-baik saja. Hanya kehadiran yang menuntut, mengisi ruang tanpa izin. "Kamu berubah," katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. "Biasanya kamu nggak sekeras ini." Aku menahan napas. "Maksud kamu? Kamu sekarang kayak nahan sesuatu." Ia akhirnya menoleh, matanya menyipit. "Jangan coba-coba aneh-aneh." Aku menatap lantai. "Aku cuma capek." Ia tertawa kecil, dingin. Capek itu alasan. Saat lampu dimatikan dan ia berbaring membelakangi aku tetap terjaga. Mataku menatap langit-langit gelap, pikiranku berputar. Ini bukan pertengkaran. Ini bukan salah paham. Ini pola. Cara bicara yang menekan, aturan yang tidak pernah dibahas tapi harus ditaati, rasa bersalah yang ditanamkan pelan-pelan. Aku akhirnya memahami sesuatu yang membuat dadaku berat. Luka di wajah Maya bukan hasil satu malam buruk. Ini hasil dari hari-hari seperti ini, yang berulang, yang dibiarkan, yang disebut biasa. Dan di dalam gelap kamar itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku baru saja melangkah ke dalam lingkaran yang tidak mudah keluar, dan menahan amarah mungkin adalah ujian pertamaku. Kesalahan itu terjadi di pagi hari, di waktu yang seharusnya paling biasa. Aku menyeduh kopi dengan tangan yang masih kaku oleh semalam yang hampir tanpa tidur. Matahari baru naik setengah, cahaya masuk miring lewat jendela dapur, jatuh di atas meja yang terlalu rapi untuk terasa hangat. Aku menuang gula, 1 sendok. Lalu, tanpa berpikir panjang, ku tambahkan 1 sendok lagi. Gerakan kecil,
refleks lama yang kulakukan di rumahku sendiri. Roni masuk tepat saat aku mengaduk. "Kamu ngapain?" Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat punggungku menegang. Aku berhenti mengaduk, menoleh pelan. "Bikin kopi." "Kopi siapa?" "Kamu." Ia melangkah mendekat, menatap cangkir di tanganku seperti sedang menilai barang cacat. "Aku nggak pernah pakai gula 2 sendok." Aku terdiam sepersekian detik. Aku pikir. "Jangan pikir." Potongnya cepat. Suaranya meninggi setingkat, cukup untuk menggetarkan udara. "Kamu udah berapa lama jadi istriku? Tapi hal sesederhana ini aja nggak ngerti." Aku menurunkan sendok ke wastafel. Logamnya berbunyi pelan. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk ukuran pagi hari. Aku ingin mengatakan bahwa 1 sendok gula tidak akan mengubah hidup siapapun. Aku ingin tertawa, ingin meremehkan kemarahan yang terasa tidak proporsional ini. Tapi wajahnya membuat semua keinginan itu lenyap. "Kamu sengaja, ya?" lanjutnya. "Biar aku kesel?" "Enggak," jawabku pelan. "Jawab yang jelas." Aku mengangguk cepat. "Enggak." Ia mendengus, lalu meraih cangkir itu dari tanganku dengan gerakan kasar. Isinya sedikit tumpah ke meja. "Lain kali jangan sok tahu. Ikuti aja kebiasaan yang udah ada." Nada itu, nada yang mengajari, yang merendahkan, yang menganggap kesalahan kecil sebagai kegagalan besar. Aku berdiri mematung, menatap noda kopi di meja yang perlahan merembes. Tanganku gatal ingin membersihkannya, ingin memperbaiki sesuatu, tapi aku tahu sekarang bukan waktunya bergerak. Roni menyesap kopi itu, lalu meringis. "Terlalu manis." Ia meletakkan cangkir itu dengan bunyi keras. "Bikin ulang." Aku menurut. Aku membuang kopi itu, mencuci cangkir, menyeduh ulang dengan 1 sendok gula seperti yang ia mau. Selama itu, aku tidak berkata apa-apa. Aku merasakan tatapannya di punggungku, seperti beban yang sengaja diletakkan untuk memastikan aku sadar posisi. Di dalam kepalaku, aku mulai menghitung. Bukan hitungan angka, tapi pola. Kesalahan kecil, reaksi besar, nada suara naik cepat, tuduhan dulu, klarifikasi belakangan, atau tidak sama sekali. Tidak ada ruang untuk niat baik. Yang ada hanya aturan tak tertulis yang berubah-ubah sesuai suasana hatinya. Saat ku serahkan kopi kedua, ia tidak berkata apa-apa. Hanya mengambilnya dan duduk, seolah insiden barusan tidak pernah terjadi. Keheningan itu lebih menyesakkan daripada bentakan. Seolah aku diuji, apakah aku akan mengungkit, atau aku belajar. Aku memilih diam. Sepanjang hari, aku memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai suami Maya, tapi sebagai subjek yang harus kupahami agar tidak terseret lebih dalam. Aku mencatat hal-hal kecil. Caranya menghela napas sebelum marah, kebiasaannya menggosok rahang saat kesal. Bagaimana ia sering memulai kalimat dengan nada netral sebelum menusuk di akhir. Siang itu, aku salah meletakkan ponsel. Ia tidak berteriak, tapi menatap lama, terlalu lama, lalu berkata, "Kamu makin ceroboh." Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuatku mempertanyakan diri sendiri. Aku merasakan dorongan untuk membela, tapi aku menahannya lagi. Sore hari, ia mengomentari caraku duduk. "Nggak usah kelihatan capek begitu. Orang lain bisa salah paham." Salah paham tentang apa? Aku tidak tahu. Dan aku yakin, ia juga tidak peduli. Yang penting adalah kontrol. Membuatku terus merasa kurang, terus menyesuaikan, terus waspada. Ketika malam tiba, tubuhku lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena berjaga. Setiap langkah terasa seperti berjalan di lantai rapuh. Aku duduk di kamar, menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah Maya, tapi matanya mataku. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang tidak kulihat kemarin. Ketakutan yang mulai berbaur dengan kemarahan. Takut karena aku tahu sekarang, satu kesalahan kecil bisa memicu ledakan kapan saja. Takut karena aku hidup di ruang yang aturannya tidak pernah jelas. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lain. Tekad. Kecil, tapi nyata. Aku tidak di sini untuk selamanya. Aku tidak akan larut dalam pola ini tanpa belajar apapun. Setiap bentakan, setiap tatapan merendahkan, setiap aturan yang berubah-ubah, semuanya kini menjadi informasi. Dan informasi, aku tahu, adalah awal dari kendali.
Saat Roni masuk kamar dan kembali bersikap seolah hari berjalan normal, aku menunduk, pura-pura sibuk merapikan bantal. Aku memainkan peranku dengan hati-hati. Diamku bukan kepasrahan. Diamku adalah pengamatan. Dan di tengah gelap kamar itu, dengan jantung yang masih berdetak cepat, aku mengakui sesuatu pada diriku sendiri. Aku memang takut. Tapi aku juga tidak lagi kosong. Di antara rasa takut itu, tekadku mulai mengambil bentuk. Perlahan, sabar, dan siap menunggu saat yang tepat. Kecurigaan itu datang bukan dalam bentuk tuduhan langsung, melainkan tatapan yang lebih lama dari biasanya. Roni menatapku saat aku mengancingkan ke meja, matanya mengikuti setiap gerakan tanganku seperti sedang mencocokkan sesuatu yang tidak pas di kepalanya. Aku merasakan beratnya sejak pagi, sejak aku menolak menanggapi satu komentar kecilnya dengan anggukan otomatis. "Kamu sekarang jarang jawab," katanya datar, seolah hanya menyebut cuaca. Aku mengikat rambut, memastikan gerakanku tenang. "Jawab apa?" Omonganku. Ia berdiri di ambang pintu kamar, tidak masuk, tidak juga pergi. "Biasanya kamu langsung nurut." Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, tapi justru disitulah letak ancamannya. Aku menoleh, menatapnya sebentar, lalu menunduk lagi. "Aku nurut. Aku cuma capek." Ia tidak langsung membalas. Keheningan menggantung, tegang. Aku bisa merasakan ia menunggu sesuatu. Penjelasan berlebihan, mungkin permintaan maaf. Ketika itu tidak datang, rahangnya mengeras sedikit. "Kamu berubah," katanya akhirnya. Aku mengangguk pelan, hati-hati. Semua orang bisa capek. Ia mendengus kecil, lalu pergi tanpa menutup pintu dengan benar. Suara langkahnya menjauh, tapi kecurigaannya tertinggal, memenuhi kamar seperti bau asap yang sulit hilang. Aku menghembuskan napas panjang. Perubahan kecil saja sudah cukup membuatnya gelisah. Itu berarti selama ini, kepasrahan Maya bukan kebiasaan alami, melainkan hasil pembiasaan yang keras. Aku masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Cermin besar di sana memantulkan wajahku, wajah Maya, dengan mata yang terlalu waspada. Aku menatapnya lama, mencoba menenangkan detak jantung. Tanganku bergerak membuka kancing kemeja, berniat menggantinya. Saat kain itu turun dari bahuku, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tersendat. Di bawah tulang selangka, samar tapi jelas, ada bekas luka lama. Bukan lebam baru. Kulitnya sedikit lebih gelap, seperti bayangan yang menetap. Aku mendekat ke cermin, memiringkan tubuh, memastikan. Di sisi lain, dekat rusuk, ada bekas lain. Garis memanjang, halus, seperti sisa tekanan yang terlalu kuat. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar saat menyentuh kulit itu. Tidak sakit, tidak juga baru. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih kejam. Luka ini bukan hasil satu kejadian. Ini arsip, catatan yang tertulis di tubuhnya sendiri. Bayangan Maya muncul di benakku, duduk di sofa rumahku, memeluk cangkir teh yang dingin. Cara ia menolak bercerita. Cara ia meminta aku tidak ikut campur. Bukan karena tidak ingin ditolong, tapi karena sudah terlalu sering belajar bahwa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Rasa bersalah menekan dadaku, berat dan panas. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Aku memilih jauh. Aku memilih diam. Dan di sela pilihan itu, seseorang yang wajahnya sama denganku belajar menerima luka sebagai bagian dari hidup. Aku membuka mata. Pantulan di cermin kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengeras di balik tatapan itu. Bukan keberanian yang meledak-ledak, bukan juga dendam yang buta. Ini kemarahan yang tahu kemana harus diarahkan. Aku mengenakan pakaian dengan gerakan terkontrol, lalu keluar dari kamar mandi. Roni duduk di ruang tamu, ponsel di tangan, kakinya disilangkan. Ia menoleh saat aku lewat, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu lama," katanya. Aku ganti baju. Ia mengangguk, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. "Biasanya kamu nggak butuh waktu selama itu." Aku berhenti sejenak, menoleh. "Biasanya." Kata itu kembali. "Biasanya." Seolah ia memegang peta kebiasaanku. Kebiasaan Maya, dan setiap penyimpangan kecil adalah tanda bahaya. Ia berdiri, melangkah mendekat. Aku tidak mundur. Aku juga tidak melawan. Aku berdiri di tempat, menjaga jarak yang aman.
Jangan bikin aku curiga, katanya pelan. Apa yang bikin kamu curiga? Tanyaku, suaraku tenang. Ia menyipitkan mata, jelas tidak menyukai pertanyaan itu. Cara kamu jawab, cara kamu lihat aku. Kamu kayak, nggak takut? Kalimat itu membuat udara di antara kami menegang. Aku menahan napas. Di dalam diriku, ada dorongan kuat untuk mengatakan kebenaran, bahwa aku memang tidak takut seperti yang ia kira, bahwa ketakutan itu bukan lagi senjata yang ampuh. Tapi aku tahu waktunya belum tepat. Aku lelah, kataku akhirnya. Takut itu capek. Ia tertawa pendek, tanpa humor. Jangan sok dewasa. Aku mengangguk kecil, lalu berjalan ke dapur. Aku mendengar langkahnya mengikuti, lalu berhenti. Ia tidak mengejarku. Ia mengamati. Dan aku tahu, sejak hari ini, setiap gerakku akan ditimbang lebih berat. Saat aku mencuci tangan, aku menatap pantulan kami di kaca lemari dapur. 2 orang berdiri dalam satu ruang, dengan niat yang bertolak belakang. Ia ingin memastikan kendali tetap utuh. Aku ingin memahami celahnya. Kemarahan di dadaku kini terasa berbeda. Tidak lagi liar. Tidak lagi sekadar reaksi. Ia mulai menemukan bentuk, terarah, sabar, dan penuh perhitungan. Aku tahu aku harus berhati-hati. Satu langkah salah bisa berbahaya. Tapi aku juga tahu, setelah melihat luka-luka itu, aku tidak mungkin kembali menjadi orang yang sama. Malam itu, saat aku berbaring dan Roni mematikan lampu tanpa berkata apa-apa, aku menatap gelap dengan mata terbuka. Kecurigaannya akan terus tumbuh. Dan bersamaan dengan itu, tekadku juga. Ini bukan lagi soal menggantikan tempat. Ini tentang memastikan luka-luka itu tidak lagi tersembunyi di balik kata biasanya. Suasana rumah berubah sejak sore, seperti udara yang terlalu lama dikurung. Roni pulang lebih cepat dari biasanya, langkahnya berat, pintu ditutup lebih keras dari perlu. Aku sedang di dapur, menyiapkan makan malam, dan langsung tahu ini bukan hari yang aman. Ada sesuatu dalam caranya meletakkan tas, dalam cara ia menarik kursi, yang memberi peringatan tanpa suara. Kamu kemana siang tadi? Tanyanya tanpa menatapku. Ke minimarket, jawabku jujur. Itu memang yang kulakukan. Berapa lama? Sebentar. Ia tertawa pendek. Sebentar menurut kamu selalu beda. Aku mematikan kompor, menoleh perlahan. Aku beli kebutuhan rumah. Sendiri. Aku mengangguk. Kesalahan kecil. Aku baru menyadarinya setelah kata itu keluar. Maya biasanya jarang pergi sendiri tanpa izin atau pemberitahuan rinci. Aku melihat perubahan di wajah Roni. Alisnya menurun, rahangnya mengeras. Kamu sekarang makin berani, katanya. Aku meraih piring, berusaha menjaga gerakanku tetap normal. Berani apa? Ia berdiri tiba-tiba, kursinya terjungkal ke belakang. Suara benturannya membuatku refleks menoleh. Roni melangkah cepat, jarak di antara kami menipis dalam 2 langkah. Berani jawab balik, katanya tajam. Berani keluar sendiri. Berani bikin aku nanya-nanya. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak keras, tapi kepalaku jernih. Terlalu jernih. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu kemana arah ini. Aku nggak bermaksud apa-apa, kataku pelan. Tiap kali kamu bilang itu, bentaknya, ujung-ujungnya aku yang dibikin kesel. Tangannya terangkat. Tidak langsung. Seperti sedang menimbang, seperti ingin memastikan aku melihatnya. Detik itu terasa panjang, berat, seolah waktu menahan napas bersamaku. Aku bisa melihat urat di lengannya menegang, bisa membayangkan rasa sakit yang akan datang jika tangan itu jatuh. Naluri pertamaku adalah membalas. Bukan dengan pukulan, tapi dengan kata-kata, dengan kebenaran yang menunggu di ujung lidahku. Tapi aku menahannya. Aku mengingat luka-luka di tubuh Maya. Aku mengingat kenapa aku ada di sini. Aku mundur setengah langkah, bukan karena takut, tapi karena perhitungan. Tanganku meraih ponsel di saku celemek, gerakannya nyaris tak terlihat. Aku menyalakan perekam suara, layar tertutup oleh telapak tanganku. Coba kamu pukul, katanya, suaranya rendah, penuh ancaman. Biar kamu tahu akibatnya. Aku mengangkat wajahku, menatapnya langsung. Tidak menantang, tidak memohon, hanya menatap. Apa? Ia tampak terkejut sepersekian detik. Kamu lihat apa? Aku dengar.
Jawabku tenang. Ancamanmu? Ia tertawa keras, satu langkah lagi mendekat. Ancaman? Kamu kira siapa yang bakal percaya kamu? Tangannya masih terangkat, gemetar tipis. Aku bisa melihat kebingungan mulai menyusup di balik kemarahannya. Biasanya, di titik ini, Maya akan menunduk, menangis, atau meminta maaf. Biasanya, dominasi itu bekerja sempurna. Tapi kali ini, tidak. Aku berdiri tegak, bahuku lurus, tatapanku tidak bergeser. Aku membiarkan perekam itu menangkap setiap napas berat, setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ketakutanku masih ada, nyata, menggigit perutku. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat menahannya di tempat. Kesadaran bahwa aku sedang dilihat sebagai sesuatu yang berbeda. Kamu jangan macam-macam, katanya, suaranya sedikit turun, tidak lagi sekeras tadi. Aku nggak suka kamu berubah begini. Aku nggak berubah, jawabku. Aku cuma berhenti diam. Kalimat itu meluncur sebelum sempat kupikirkan sepenuhnya. Begitu keluar, tidak bisa ditarik kembali. Wajah Roni mengeras, lalu retak sedikit. Ia menurunkan tangannya, bukan karena tenang, tapi karena ragu. Beberapa detik kami saling menatap. Ruangan itu sunyi, hanya suara napas kami yang terdengar. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah ini, aku melihat sesuatu selain kemarahan di matanya. Ada keterkejutan, dan di baliknya, ketakutan kecil yang tidak ia kenali. Ia melangkah mundur. Satu langkah, lalu dua. Tangannya jatuh ke sisi tubuhnya. Jangan bikin aku naik darah, katanya, kali ini lebih seperti peringatan yang kehilangan taring. Aku mengangguk pelan, menjaga nada dan gerakku tetap terkendali. Aku cuma mau masak. Ia berbalik, mengambil jaketnya, lalu berjalan menuju pintu. Aku keluar, katanya singkat. Kalau aku balik, jangan bikin masalah. Pintu tertutup dengan bunyi keras. Aku berdiri sendirian di dapur, kaki-kakiku terasa lemas. Begitu yakin bahwa ancaman itu bisa saja berakhir berbeda, bahwa satu gerakan salah bisa membuatku tergeletak di lantai seperti Maya dulu. Aku mematikan perekam dan menatap layar ponsel itu lama. Tanganku gemetar sekarang, terlambat, setelah semuanya berlalu. Aku duduk di kursi, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan tubuhku yang baru menyadari bahaya. Aku takut. Tidak ada gunanya menyangkal itu. Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain, kepuasan kecil yang pahit. Aku telah melihatnya goyah. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuktikan satu hal. Kendalinya tidak mutlak. Saat malam turun dan rumah kembali sunyi, aku tahu garis telah terlewati. Tidak ada jalan kembali ke kepasrahan pura-pura. Tatapan itu, tatapan yang kulayangkan tanpa gentar, telah meninggalkan bekas. Dan aku sadar, sejak detik tangan itu hampir jatuh, permainan ini tidak lagi sepihak. Sejak malam itu, aku tidur dengan ponsel di bawah bantal. Bukan karena takut akan bunyi tiba-tiba, melainkan karena takut tidak siap. Takut jika sesuatu terjadi dan aku tidak sempat merekam, tidak sempat menyimpan jejak. Setiap kali Roni bergerak di sisi lain ranjang, tubuhku menegang refleks. Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur, sementara pikiranku bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Pagi datang dengan sikap Roni yang anehnya tenang. Terlalu tenang. Ia berbicara seperlunya, tidak mengungkit kejadian kemarin, seolah hampir memukul istrinya adalah hal yang bisa dihapus dengan satu malam. Aku tahu pola ini. Setelah ledakan, selalu ada fase senyap. Dan justru di fase inilah, kewaspadaan harus paling tinggi. Aku menyiapkan sarapan sambil menyalakan perekam suara di ponsel, kuselipkan di saku celemek. Tanganku bergetar ringan, hampir tak terlihat. Aku membenci kenyataan bahwa gerakan sederhana kini membutuhkan strategi. Aku membenci diriku sendiri karena harus bersembunyi di balik kepasrahan palsu. Kopi, kata Roni singkat. Aku menyeduh tanpa bicara. 1 sendok gula. Aku tidak ingin memicu apapun hari ini. Ia meminum kopi itu sambil berdiri, lalu menatapku lama. Kamu jangan bikin aku malu, katanya tiba-tiba. Aku mengangkat kepala. Malu kenapa? Kelakuan kamu akhir-akhir ini. Lanjutnya, suaranya rendah tapi tajam. Kalau sampai orang luar tahu urusan rumah tangga kita, kamu yang tanggung akibatnya. Aku mengangguk kecil. Aku ngerti.
Kalimat itu terekam jelas. Ancaman yang dibungkus nasihat. Aku menyimpan ponsel kembali ke saku. Jantungku berdetak lebih cepat. Setiap kata seperti pisau kecil yang harus kukumpulkan satu persatu. Berharap suatu hari cukup tajam untuk memotong jerat ini. Siang itu, aku keluar rumah dengan alasan belanja. Roni tidak melarang, hanya mengingatkan jam pulang. Aku berjalan ke warung dekat rumah, tempat Maya sering belanja. Pemiliknya, seorang perempuan paruh baya, tersenyum melihatku. Sendirian hari ini? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya. Ia menatapku sejenak, lalu menurunkan suara. Kemarin suamimu kelihatan marah-marah lagi. Kata, lagi, membuat tengkukku dingin. Marah? Iya. Katanya cepat, lalu tersenyum canggung. Ah, mungkin aku salah lihat. Aku berpura-pura tertawa kecil. Biasa. Aku tidak menekan. Tidak hari ini. Tapi aku mencatatnya dalam kepala. Ada yang melihat. Ada yang tahu. Aku bukan sendirian di rumah itu. Meski rasanya sering begitu. Dalam perjalanan pulang, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Roni. Cepat pulang. Jangan keluyuran. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan. Menatap layar itu lama. Kata-katanya pendek, tapi nadanya familiar. Aku membalas singkat. Iya. Lalu mengambil tangkapan layar sebelum menghapus notifikasi. Satu lagi bukti. Satu lagi beban. Di rumah, aku kembali menjadi Maya. Menunduk, bicara seperlunya, bergerak sesuai ekspektasinya. Setiap kali ia meninggikan suara sedikit saja, tubuhku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Bahu menegang, napas menahan. Aku harus mengingatkan diri sendiri bahwa aku tidak benar-benar terperangkap. Bahwa ini pilihan. Bahwa aku bisa pergi kapan saja. Tapi benarkah? Malam itu, saat Roni keluar kamar untuk menerima telepon, aku duduk sendirian di tepi ranjang. Tanganku menggenggam ponsel terlalu erat. Aku menatap pantulan wajahku di layar hitam. Wajah Maya. Wajah yang menyimpan terlalu banyak ketakutan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku bisa bertahan memainkan peran ini? Setiap hari, aku harus menekan naluri melawan. Setiap malam, aku harus menenangkan diri agar tidak runtuh. Aku mengumpulkan bukti. Iya. Tapi setiap bukti juga menuntut harga, sedikit demi sedikit, dari ketenanganku. Roni kembali ke kamar dengan wajah kesal. Ngapain bengong? Capek, jawabku jujur. Ia mendengus. Kamu itu terlalu lemah. Makanya gampang kepikiran. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang ingin kuakui. Lemah. Aku ingin tertawa pahit. Aku ingin mengatakan bahwa bertahan di sini, menyusun strategi sambil berpura-pura takut, justru membutuhkan kekuatan yang tidak kecil. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk. Sekali lagi, lampu dimatikan. Gelap menyelimuti ruangan. Aku berbaring membelakangi Roni, menatap dinding. Di kepalaku, suara-suara hari ini berputar ulang. Ancaman halus, komentar merendahkan, pengamatan orang luar yang setengah tertelan. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Bukan karena aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena aku tidak tahu apakah aku sanggup menanggungnya sampai akhir. Ada malam-malam ketika keberanian terasa seperti konsep jauh. Bukan sesuatu yang hidup di tubuhku. Aku memeluk ponsel itu di dada, seperti jangkar. Bukti-bukti itu ada. Pesan, rekaman, saksi. Tapi aku juga manusia. Dan malam itu, di tengah sunyi yang menekan, aku bertanya dalam hati apakah kekuatanku cukup, atau apakah aku hanya menunda runtuh dengan menyebutnya strategi. Pertanyaan itu tidak terjawab saat aku akhirnya terlelap. Yang tersisa hanya satu kesadaran pahit. Mengumpulkan bukti memang memberiku harapan, tapi berpura-pura menjadi korban setiap hari perlahan menggerogoti bagian diriku yang paling ingin tetap utuh. Aku mulai menyadari perubahan itu dari cara Roni menutup pintu. Bukan lagi keras karena emosi, tapi pelan dan terkontrol. Seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu agar tidak tumpah sebelum waktunya. Pagi itu, ia tidak membentak, tidak mengkritik kopi, bahkan tidak mengomentari caraku duduk. Ia hanya menatapku lebih lama dari biasanya, lalu berkata, "Kamu sekarang kelihatan tenang." Kalimat itu membuat tengkukku dingin. "Tenang itu salah?" tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis. "Buat kamu,
Iya. Aku menunduk, pura-pura sibuk merapikan meja. Dalam hati, alarm berbunyi keras. Roni bukan hanya marah. Ia mulai merasa kehilangan sesuatu yang dulu selalu ia punya. Ketakutan. Siang itu, ia tidak pergi kerja. Ia duduk di rumah, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Kehadirannya terasa seperti bayangan yang terus mengikuti. Setiap kali aku bergerak, aku merasakan tatapannya di punggungku. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini pengawasan. Kamu ngapain lama di kamar mandi? Tanyanya saat aku keluar. Cuci muka. Pakai apa? Aku berhenti sejenak. Sabun. Ia mendekat, terlalu dekat. Kamu jawabnya sekarang pendek-pendek. Aku mengangkat bahu kecil. Aku nggak tahu harus jawab apa lagi. Ia tertawa pelan, tanpa humor. Biasanya kamu takut salah ngomong. Biasanya. Kata itu kembali menghantam. Biasanya berarti versi diriku yang ia kenal adalah seseorang yang selalu ragu, selalu meminta izin, selalu siap disalahkan. Aku menelan ludah, berusaha mengatur napas. Aku lagi capek, kataku, berusaha menutup percakapan. Capek itu alasan buat berani, tanyanya tajam. Tangannya tidak terangkat. Tidak ada teriakan. Justru itu yang membuatku semakin waspada. Agresivitasnya berubah bentuk. Lebih dingin. Lebih terarah. Aku menyadari dengan jelas. Penyamaran ini mulai terbaca. Sore hari, aku menerima pesan dari Maya. Singkat, penuh kecemasan. Kamu aman? Aku menatap layar itu lama. Aku ingin menjawab jujur. Aku ingin mengatakan bahwa situasinya memburuk, bahwa Roni mulai mencium perubahan. Tapi aku juga tahu, jika aku mengakuinya sekarang, Maya akan memaksaku berhenti. Dan jika aku berhenti, aku meninggalkannya sendirian dengan semua ini. Aman, balasku akhirnya. Kebohongan kecil yang terasa berat. Roni melihatku mengetik. Siapa? Teman kerja, jawabku cepat. Ia tidak langsung percaya. Ia mendekat, mengulurkan tangan. Sini. Aku menyerahkan ponsel itu. Jantungku berdebar keras. Ia membuka pesan terakhir, membacanya lama, lalu mengembalikannya tanpa komentar. Tapi tatapannya berubah. Lebih tajam. Lebih dingin. Kamu sekarang banyak rahasia, katanya. Aku tidak menjawab. Aku tahu apapun jawabanku akan salah. Malam itu, ketegangan mencapai puncak yang sunyi. Roni tidak menyentuhku, tidak juga berteriak. Ia hanya mondar-mandir di kamar, sesekali berhenti tepat di depanku. Seolah ingin melihat apakah aku akan bergeser. Aku berdiri di tempat, pura-pura sibuk melipat pakaian, meski tanganku gemetar. Kalau kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu mainkan, katanya tiba-tiba, kamu salah. Darahku terasa surut. Aku nggak main apa-apa. Ia mendekat, menundukkan wajahnya hingga sejajar denganku. Kamu sekarang berani lihat mata aku. Aku mengangkat kepala, perlahan. Mata kami bertemu. Untuk sesaat, aku melihat kemarahan yang tertahan, bercampur kebingungan. Ia ingin aku takut. Dan karena aku tidak memberinya itu sepenuhnya, ia kehilangan pijakan. Kamu jangan lupa posisi kamu, katanya pelan. Jangan sampai kamu bikin aku bertindak lebih jauh. Ancaman itu tidak eksplisit, tapi cukup jelas. Tubuhku bereaksi sebelum pikiranku sempat menyusul. Aku melangkah mundur satu langkah, menyentuh ujung ranjang. Di dadaku, rasa takut dan kemarahan bercampur, membuat napasku pendek-pendek. Setelah ia keluar kamar, aku duduk di lantai, punggung bersandar pada ranjang. Kaki-kakiku lemas. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menahan suara apapun agar tidak keluar. Ini berbahaya. Lebih berbahaya dari yang kuperkirakan. Aku bisa pergi sekarang. Aku bisa mengemas barang dan pergi saat ia keluar rumah. Kesempatan itu ada. Tapi bayangan Maya muncul di benakku. Wajahnya yang lebam, suaranya yang bergetar saat memintaku tidak ikut campur. Jika aku pergi, apa yang akan menunggunya saat ia kembali? Apakah aku siap mengkhianatinya demi keselamatanku sendiri? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku tidak tahu mana pilihan yang benar. Aku hanya tahu bahwa berada di sini membuatku terancam, tapi pergi membuatku merasa kejam. Di titik itu, aku menyadari betapa rapuhnya aku sebenarnya. Aku bukan pahlawan. Aku bukan juga korban sepenuhnya. Aku berada di antara,
terjepit oleh pilihan yang sama-sama menyakitkan. Aku memeluk lututku, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan tubuh yang gemetar. Di luar kamar, suara langkah Roni terdengar lagi. Mendekat, menjauh, tidak pasti. Dan di tengah ketidakpastian itu, satu hal menjadi jelas. Ketakutan yang dulu membuat Maya bertahan kini berusaha berpindah ke tubuhku. Pertanyaannya bukan lagi apakah aku kuat, tapi berapa lama aku bisa menahan retak sebelum semuanya pecah. Ponselku bergetar saat aku sedang mencuci piring. Nama Maya muncul di layar, membuat jantungku langsung berdebar tidak karuan. Aku menutup keran, mengeringkan tangan dengan cepat, lalu mengangkat panggilan itu sebelum Roni sempat mendengar. Aku mau pulang. Suara Maya terdengar tergesa, nyaris panik. Aku nggak tenang di sini. Aku mimpi buruk terus. Dadaku menegang. Jangan sekarang. Hah? Napasnya tersendat. Mia, aku nggak kuat. Aku takut dia tahu. Aku yang di sini sekarang, kataku, menahan suaraku agar tetap stabil. Kalau kamu pulang mendadak, semuanya bisa berantakan. Di seberang sana, hening beberapa detik. Lalu Ishak tertahan. Aku istrinya, Mia. Seharusnya aku yang hadapi ini. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman Roni manapun. Aku menutup mata, menahan rasa bersalah yang naik seperti gelombang. Kamu istrinya, jawabku pelan, dan justru karena itu kamu harus aman. Aku nggak minta kamu kabur. Aku minta kamu bertahan sebentar lagi. Sebentar itu berapa lama? Tanyanya lirih. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah mulai bicara dengan pengacara. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tapi dampaknya besar. Maya terdiam lama. Aku bisa membayangkan wajahnya, antara lega dan takut. Kamu serius? Tanyanya akhirnya. Iya, jawabku. Aku nggak cuma ngumpulin bukti. Aku mau ini berhenti dengan cara yang benar. Suara napas Maya terdengar berat. Kalau dia tahu. Aku hati-hati. Kataku, meski di dalam hati aku tidak sepenuhnya yakin. Tolong percaya sama aku. Kali ini, kita nggak diam. Setelah panggilan berakhir, aku berdiri lama di dapur, menatap dinding kosong. Tangan kiriku gemetar. Mengatakan itu pada Maya berarti mengikatkan diri pada langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Ini bukan lagi soal bertahan sehari demi sehari. Ini tentang menghadapi konsekuensi. Aku keluar rumah dengan alasan membeli kebutuhan dapur. Roni tidak banyak bertanya, hanya mengingatkan agar aku tidak lama. Aku mengangguk, menyimpan kunci dengan tangan berkeringat, lalu melangkah pergi dengan ponsel di tas dan napas yang terasa sempit. Kantor pengacara itu kecil, terletak di lantai 2 ruko yang tidak mencolok. Aku memilih tempat itu dengan sengaja. Tidak ada papan besar. Tidak ada resepsionis berisik. Hanya lorong sunyi dan ruang tunggu sederhana. Saat namaku dipanggil, kakiku terasa berat. Aku masuk ke ruangan dengan seorang perempuan paruh baya duduk di balik meja. Tatapannya tenang, tidak menghakimi. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Aku duduk, meremas jemari sendiri. Untuk sesaat, kata-kata seolah tertahan di tenggorokan. Aku datang dengan rencana, dengan bukti, dengan keberanian yang kukira cukup. Tapi saat harus berbicara, aku tetap manusia yang ragu. Aku bukan istrinya, kataku akhirnya. Aku saudara kembarnya. Pengacara itu tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk kecil. Silakan lanjut. Aku mulai bercerita. Tentang wajah lebam Maya. Tentang penolakan untuk bercerita. Tentang ketakutan yang diwariskan lewat diam. Tentang rumah itu, tentang Roni, tentang perubahan sikap yang membuatku curiga. Aku menyerahkan rekaman suara, tangkapan layar pesan, catatan tanggal dan jam. Setiap bukti terasa seperti membuka luka baru. Apakah klien Anda tahu Anda berada di sana? Tanyanya setelah aku selesai. Iya, jawabku. Dia setuju. Tapi sekarang dia ingin pulang. Pengacara itu menautkan jemari. Kasus kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan konsistensi dan keamanan korban. Jika dia kembali sebelum kita siap, risikonya besar. Aku menunduk. Aku tahu. Itu sebabnya aku di sini. Ia menatapku lama. Anda sadar posisi Anda juga berbahaya? Aku mengangguk. Aku sadar. Kejujuran itu membuat dadaku terasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya,
Aku tidak berpura-pura kuat atau lemah. Aku hanya mengatakan apa adanya. Kita bisa mulai dengan laporan awal, katanya. Tidak langsung memanggil terlapor. Kita susun kronologi, amankan bukti, dan yang paling penting, siapkan perlindungan untuk korban. Korban. Kata itu menggantung di udara. Aku tahu ia merujuk pada Maya, tapi entah kenapa aku merasa kata itu juga menyentuhku. Aku keluar dari kantor itu dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan kecil karena akhirnya mengatakan kebenaran pada orang yang tepat. Tapi ada juga ketakutan baru. Ketakutan akan apa yang akan terjadi jika Roni mencium langkah ini. Dalam perjalanan pulang, aku menerima pesan dari Roni. Jangan lama. Aku nunggu. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan, membaca pesan itu berulang kali. Ancaman tidak tertulis itu kini terasa berbeda. Aku bukan lagi hanya menghindar. Aku sudah melangkah ke wilayah yang tidak bisa diselesaikan dengan diam. Saat aku tiba di rumah, Roni duduk di ruang tamu, menatap jam tangannya. Kamu lama. Macet, jawabku singkat. Ia menatapku, mencoba membaca sesuatu di wajahku. Kamu kelihatan capek. Aku mengangguk. Kali ini, itu bukan pura-pura. Malam itu, aku berbaring sambil menatap langit-langit. Di satu sisi, aku telah melakukan sesuatu yang nyata, membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Di sisi lain, aku tahu pintu itu akan membawa angin kencang yang belum tentu bisa kutahan. Aku mengirim pesan singkat pada Maya sebelum tidur. Tolong bertahan. Aku sudah mulai. Balasannya datang lama kemudian. Aku percaya sama kamu. Aku menutup mata dengan napas berat. Kepercayaan itu terasa seperti beban sekaligus alasan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku memasuki rumah ini, aku menyadari bahwa kebenaran tidak selalu memberi rasa aman. Kadang, ia hanya memberi arah dan memaksamu berjalan, meski kaki masih gemetar. Aku tahu sesuatu akan terjadi sejak Roni pulang lebih cepat dari biasanya. Pintu dibuka terlalu keras, langkahnya berat dan tidak beraturan. Bau rokok dan amarah memenuhi ruang tamu sebelum ia muncul di ambang pintu. Aku sedang melipat pakaian di sofa, berhenti seketika saat matanya menangkapku. Kamu kemana sore ini? Tanyanya tanpa salam. Aku menutup lipatan terakhir. Beli kebutuhan. Sendirian? Iya. Ia melempar kunci ke meja, suaranya beradu keras. Kamu bohong. Aku mengangkat kepala perlahan. Aku nggak bohong. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk memantik sesuatu di matanya. Ia mendekat cepat, jarak kami tinggal beberapa langkah. Aku berdiri, refleks lama yang tidak sepenuhnya bisa kukendalikan. Kamu sekarang jawab aku, katanya dengan suara ditekan, tanpa mikir dulu. Aku menelan ludah. Aku jawab apa adanya. Tamparan itu datang tanpa aba-aba. Bukan keras karena tenaga penuh, tapi cukup untuk membuat kepalaku terhempas ke samping dan dunia berputar sesaat. Suara di telingaku berdenging. Aku mencengkeram sandaran sofa agar tidak jatuh. Jangan sok berani, katanya. Tangannya masih terangkat, gemetar oleh sisa dorongan. Ruangan itu sunyi. Bahkan Roni seolah terkejut oleh apa yang baru saja ia lakukan. Aku merasakan panas di pipiku, diikuti nyeri yang menyebar perlahan. Tapi yang paling terasa bukan sakitnya, melainkan kejernihan aneh yang tiba-tiba hadir. Aku menatapnya. Tidak menangis. Tidak berteriak. Tidak memohon. Untuk sesaat, ia tampak ragu. Lalu wajahnya mengeras kembali. Kalau kamu bikin aku marah lagi. Aku mundur selangkah. Aku mau ke kamar. Ia tidak menahan. Mungkin karena ia juga butuh jarak. Aku berjalan pelan, setiap langkah terasa berat tapi terukur. Di kamar, aku menutup pintu, menguncinya, lalu berdiri di depan cermin. Bekasnya jelas. Merah membekas di pipi kiri. Sedikit membengkak. Aku menyentuhnya pelan. Rasa perih itu nyata, tidak bisa dinegosiasikan. Aku mengambil ponsel dari saku, memotret dari beberapa sudut, memastikan pencahayaan cukup. Lalu satu video singkat, wajahku, bekas tamparan, waktu dan tanggal terlihat jelas. Tanganku tidak lagi gemetar. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Ketakutan yang selama ini menguasai dadaku berubah bentuk. Ia tidak pergi, tapi mengeras, menjadi sesuatu yang dingin dan fokus. Ini bukan lagi tentang kemungkinan. Ini sudah terjadi.
Aku membuka ponsel, menulis pesan singkat pada Maya, lalu menghapusnya. Bukan sekarang. Aku tidak ingin ia panik sebelum aku menyelesaikan langkah berikutnya. Roni mengetuk pintu 1 kali. Keluar. Aku lagi sakit kepala, jawabku. Suaraku datar. Ia mendengus, langkahnya menjauh. Aku menunggu sampai rumah benar-benar sunyi. Menunggu sampai ia masuk kamar dan televisi dinyalakan. Baru kemudian aku bergerak. Aku keluar rumah dengan jaket tipis, menyembunyikan pipi yang masih merah. Langkahku cepat tapi tidak terburu-buru. Aku tidak ingin menarik perhatian. Kantor polisi sektor itu hanya beberapa blok dari rumah. Aku memilih jalan kecil, menunduk saat berpapasan dengan orang. Di ruang pelayanan, seorang petugas perempuan memandangku. Ada yang bisa dibantu? Aku menarik napas. Saya mau melapor. Silakan duduk. Aku duduk, punggungku tegak. Saya ingin melapor atas kekerasan dalam rumah tangga. Tapi identitas korban harus dilindungi. Ia menatapku sejenak, lalu mengangguk. Bisa. Kami butuh keterangan awal. Aku menjelaskan dengan kalimat singkat dan jelas. Tidak berputar. Tidak emosional berlebihan. Aku menunjukkan foto dan video. Wajah petugas itu berubah serius. Apakah korban aman sekarang? Tanyanya. Untuk sementara, jawabku. Tapi pelaku tinggal satu rumah. Ia mencatat cepat. Kami akan buat laporan awal. Tanpa pemanggilan dulu. Kami juga bisa koordinasi dengan pendamping. Aku mengangguk. Saya sudah bicara dengan pengacara. Itu membantu. Proses menjadi lebih cepat, lebih terarah. Aku menandatangani berkas dengan tangan yang terasa asing. Mantap, tanpa ragu. Saat keluar dari kantor itu, malam sudah turun. Udara terasa dingin di kulit pipiku yang masih nyeri. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti di minimarket, membeli es batu dan plester. Di kamar mandi rumah, aku menempelkan es pada pipiku, menatap pantulan diri sendiri. Bekas itu masih jelas, meski sedikit berkurang. Aku tidak menangis. Roni melihatku saat aku kembali ke ruang tamu. Tatapannya singgah di wajahku lebih lama dari biasanya. Kenapa pipi kamu? Aku mengangkat bahu. Kena pintu. Ia menatapku curiga, tapi tidak berkata apa-apa. Mungkin ia merasa cukup untuk malam ini. Mungkin ia tidak ingin mengulang. Aku duduk di ujung ranjang, punggung menghadapnya. Di dalam diriku, ada garis yang baru saja terlewati. Sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Anehnya, aku merasa lebih tenang. Ketakutan masih ada. Tapi kini ia berdiri di belakangku, bukan lagi menguasai arah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tahu langkah berikutnya. Dan aku tahu, jika ini harus berakhir buruk, setidaknya tidak akan berakhir dalam diam. Aku akhirnya mengirim pesan pada Maya. Dia melakukannya lagi. Bukti sudah aman. Aku sudah melapor. Balasannya datang cepat. Maaf. Aku takut. Aku mengetik pelan. Aku juga. Tapi sekarang kita jalan terus. Aku mematikan layar, berbaring, menatap langit-langit yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Bedanya, malam ini aku tidak lagi menunggu dengan harap-harap cemas. Aku menunggu dengan kesiapan. Dan itu membuat semua perbedaan. Perubahan sikap Roni tidak datang seperti badai, melainkan seperti udara yang tiba-tiba terlalu tenang. Pagi itu, ia tidak membangunkanku dengan suara keras. Tidak ada perintah. Tidak ada sindiran. Aku terbangun oleh aroma kopi dari dapur, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan. Aku duduk perlahan di ranjang, tubuhku refleks menegang, menunggu nada berikutnya yang biasanya menyusul. Tapi tidak ada. Saat aku keluar kamar, ia berdiri di depan meja makan dengan 2 cangkir kopi. Tatapannya berhenti di pipiku yang masih menyimpan bekas samar. Ia menelan ludah. Kemarin aku kebablasan, katanya pelan. Aku berhenti melangkah. Nada suaranya berbeda. Lebih rendah. Lebih hati-hati. Seolah ia sedang berjalan di lantai yang rapuh. Aku tidak langsung menjawab. Aku duduk, menggenggam cangkir kopi yang ia sodorkan. Panasnya terasa di telapak tanganku. Aku lagi banyak tekanan, lanjutnya. Kerjaan, pikiran, kamu tahu sendiri. Aku menatap permukaan kopi, melihat bayanganku sendiri bergetar. Kata-kata itu terdengar familiar. Bukan karena aku pernah mendengarnya langsung,
Tapi karena aku tahu Maya sudah hidup bertahun-tahun di bawah kalimat serupa. Aku minta maaf, katanya lagi, lebih cepat. Aku nggak seharusnya begitu. Maaf. Kata itu menggantung di udara, seperti umpan yang dilempar dengan perhitungan. Aku mengangkat kepala, menatapnya. Wajahnya tampak lelah. Mata yang kemarin penuh amarah kini tampak redup. Untuk sepersekian detik, rasa iba muncul tanpa izin. Aku membenci diriku sendiri karena itu. Kamu nggak biasa minta maaf, kataku akhirnya. Ia menghela napas panjang. Orang bisa berubah. Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena pahit. Berubah bukan tentang kalimat yang diucapkan setelah tangan terangkat. Berubah adalah tentang apa yang tidak lagi dilakukan ketika emosi datang. Dan aku tahu, Roni belum sampai di sana. Hari itu, ia bersikap seperti orang lain. Ia menanyakan apakah aku sudah makan. Ia tidak mengomentari caraku berpakaian. Bahkan saat aku terlalu lama di kamar mandi, ia tidak bertanya apapun. Ketenangan itu seharusnya melegakan, tapi justru membuatku semakin waspada. Ia tahu, bukan tahu detail, tapi tahu bahwa sesuatu bergeser. Bahwa tatapanku tidak lagi kosong. Bahwa aku tidak lagi bereaksi seperti dulu. Pengawasan itu kini dibalas dengan strategi. Sore hari, ia duduk di sampingku di sofa. Jaraknya cukup dekat untuk membuatku ingin bergeser, tapi aku bertahan. Aku takut kehilangan kamu, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Kenapa? Karena kamu beda, jawabnya jujur. Aku nggak mau kamu menjauh. Kalimat itu hampir membuat pertahananku runtuh. Bukan karena isinya, tapi karena kelelahan yang menumpuk di dadaku. Berminggu-minggu berpura-pura. Berminggu-minggu menahan diri. Ada bagian diriku yang ingin percaya, hanya agar semua ini berhenti. Aku capek, kataku pelan. Ia mengangguk cepat. Aku juga. Makanya kita perbaiki bareng-bareng. Kita. Aku berdiri, menjauh satu langkah. Perbaikan itu bukan janji. Ia terlihat tersinggung. Jadi kamu nggak mau maafin aku? Pertanyaan itu seperti jebakan yang rapi. Jika aku bilang iya, aku memberi celah. Jika aku bilang tidak, aku menjadi alasan kemarahannya berikutnya. Aku memilih jalan ketiga. Aku butuh waktu, kataku. Wajahnya mengeras sedikit, lalu kembali lunak. Aku tunggu. Malam itu, aku mengurung diri di kamar lebih lama dari biasanya. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada ranjang, memeluk lutut. Kata-katanya berputar di kepalaku, mencari celah. Aku membayangkan Maya di tempatku, mendengar permintaan maaf yang sama, berkali-kali. Aku akhirnya mengerti mengapa ia bertahan begitu lama. Permintaan maaf bisa menjadi penjara yang paling halus. Ponselku bergetar. Pesan dari Maya. Dia kenapa hari ini? Aku mengetik pelan. Lebih baik. Terlalu baik. Balasannya tidak langsung datang. Saat akhirnya muncul, kalimatnya singkat. Hati-hati. Aku menutup mata. Aku hampir goyah hari ini. Hampir membiarkan rasa iba mengalahkan ingatan akan pipi yang perih. Akan rekaman suara. Akan tanda tangan di kantor polisi. Hampir. Tapi harga diri bukan sesuatu yang bisa ditawar demi kenyamanan sesaat. Bukan hanya milikku. Juga milik Maya. Jika aku menyerah sekarang, aku mengajarinya bahwa maaf palsu cukup untuk menghapus kekerasan nyata. Aku berdiri, menatap cermin. Bekas di pipiku hampir hilang, tapi aku tahu jejaknya masih ada, tak terlihat oleh mata. Aku menyentuh kaca itu, menatap wajah yang sama dengan Maya, dan berbisik pelan, kita nggak salah. Di luar kamar, Roni memanggil namaku. Suaranya terdengar lembut. Aku menarik napas, mengatur wajah, lalu membuka pintu. Aku akan tetap di sini. Tetap waspada. Tetap berdiri. Bukan karena aku percaya padanya. Tapi karena aku percaya pada diriku sendiri, dan pada kebenaran yang tidak boleh dikalahkan oleh permintaan maaf yang datang terlambat. Suara pintu dibanting begitu keras hingga kaca jendela bergetar. Aku sudah tahu hari itu akan datang. Ada sesuatu di udara sejak pagi, ketegangan yang tidak lagi bersembunyi di balik kata-kata halus. Roni pulang dengan wajah merah dan rahang mengeras, matanya menyapu ruangan seolah mencari alasan. Kamu lapor siapa? Tanyanya tanpa pembuka. Aku berdiri di dekat meja makan. Punggungku tegak. Aku nggak tahu maksud kamu. Ia tertawa pendek,
tanpa humor. Jangan bohong. Hari ini aku dipanggil atasan. Ditanya soal rumah tangga. Kamu pikir aku bodoh? Langkahnya mendekat cepat. Tangannya mengepal. Aku tidak mundur. Kamu mau bikin aku jatuh, ya? Suaranya meninggi. Kamu pikir aku nggak berhak ngatur istri aku sendiri? Aku menatapnya. Tenang. Terlalu tenang untuk seleranya. Dan seperti yang kuduga, ketenangan itu justru memicu ledakan. Tangannya terangkat. Berhenti. Suara itu bukan milikku. Ketukan keras terdengar di pintu depan, disusul suara yang tegas dan asing. Polisi, mohon buka pintu. Roni membeku. Tangannya masih di udara, napasnya tertahan di dada. Wajahnya berubah, amarah berganti kaget, lalu curiga. Kamu, ia menoleh ke arahku, matanya menyempit. Kamu yang panggil mereka. Aku tidak menjawab. Aku melangkah satu langkah ke belakang, memberi ruang. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Kami minta pintu dibuka sekarang. Roni menurunkan tangannya perlahan, lalu berjalan ke pintu dengan langkah berat. Saat pintu terbuka, dua petugas berdiri di ambang, ekspresi mereka serius dan terukur. Kami menerima laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga, kata salah satu dari mereka. Kami perlu bicara. Itu urusan rumah saya, bentak Roni. Nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. Petugas itu melirik ke arahku. Tatapannya singgah di wajahku, lalu kembali ke Roni. Kami perlu memastikan kondisi korban. Roni tertawa kasar. Korban? Tanya sendiri istri saya. Dia baik-baik saja. Semua mata beralih padaku. Inilah titiknya. Aku merasakan detak jantungku jelas di telinga, tapi pikiranku justru jernih. Aku melangkah maju, berdiri sejajar dengan Roni. Aku bukan istrinya. Kata-kata itu jatuh di ruangan seperti benda berat. Roni menoleh cepat. Apa? Aku menatapnya lurus. Namaku Mia. Aku saudara kembar Maya. Wajahnya memucat. Kamu bohong. Suaraku sama, lanjutku, datar. Wajahku sama. Tapi aku bukan perempuan yang kamu pukul bertahun-tahun tanpa merasa bersalah. Salah satu petugas mengangkat alis, menoleh ke rekannya. Roni melangkah mundur setengah langkah, lalu tertawa lagi. Kali ini terdengar goyah. Ini gila, katanya. Kalian semua gila. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Tanganku mantap. Ini rekaman ancamanmu. Ini pesan-pesanmu. Ini foto luka. Lengkap dengan tanggal. Aku menoleh ke petugas. Semua sudah dilaporkan. Identitas korban dilindungi. Pengacara kami juga sudah tahu. Roni menggeleng keras. Nggak mungkin. Maya nggak berani. Aku mendekat satu langkah. Karena selama ini kamu membangun kekuasaan dari rasa takut. Dan kamu salah mengira takut itu kesetiaan. Kesombongannya runtuh perlahan, seperti dinding yang retak dari dalam. Matanya bergerak cepat, mencari pijakan, mencari celah. Tapi tidak ada lagi ruang untuk mengancam atau meremehkan. Petugas melangkah maju. Pak, kami perlu Anda ikut untuk dimintai keterangan. Roni menatap mereka, lalu kembali ke arahku. Kamu pikir kamu menang? Aku menggeleng pelan. Ini bukan soal menang. Ini soal berhenti. Tangannya gemetar saat borgol dikaitkan. Bukan marah kali ini, takut. Ketakutan yang dulu ia tanamkan, kini berbalik arah. Saat ia digiring keluar, matanya sempat bertemu dengan mataku sekali lagi. Tidak ada kuasa di sana. Hanya keterkejutan karena dunia yang ia kendalikan runtuh tanpa bisa ia cegah. Pintu menutup. Rumah itu mendadak sunyi. Aku berdiri sendiri di ruang tamu. Napasku akhirnya keluar panjang. Kaki-kakiku terasa lemas, tapi aku tidak jatuh. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan tubuhku mengejar apa yang baru saja terjadi. Ponselku bergetar di genggaman. Pesan dari Maya. Apa yang terjadi? Aku mengetik dengan jari yang sedikit gemetar, tapi hati yang mantap. Dia dibawa polisi. Kamu aman. Beberapa detik kemudian, balasan itu datang. Terima kasih. Aku menatap kata-kata itu lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa takut pada apa yang akan terjadi besok. Yang ada hanya kelelahan yang jujur, dan kesadaran bahwa kesombongan yang selama ini menekan mereka berdua akhirnya runtuh. Bukan oleh kekerasan, tapi oleh kebenaran yang tidak lagi bisa dibungkam.
Roni berteriak sepanjang lorong. Suara itu memantul di dinding kantor polisi, kasar dan putus-putus, seolah ia berharap Gemma bisa mengembalikan kendali yang baru saja lepas dari tangannya. Ini jebakan, teriaknya. Kalian semua kerja sama. Dia bukan korban, dia pembohong. Aku berdiri beberapa langkah di belakang garis pembatas, menatap punggungnya yang kini dibungkukkan oleh borgol. Kata-katanya tidak lagi melukaiku. Ada jarak yang tiba-tiba terbentuk, bukan jarak fisik, tapi jarak kuasa. Ia berteriak karena tidak ada lagi yang mau mendengarkan. Petugas mendorongnya masuk ke ruang tahanan sementara. Pintu besi ditutup. Bunyi klik itu terdengar sederhana, tapi efeknya besar. Dunia tidak runtuh. Tidak ada kilat. Hanya sunyi yang menenangkan. Aku duduk di bangku panjang, punggung bersandar, napas baru terasa masuk sepenuhnya ke paru-paru. Tangan kiriku masih menggenggam ponsel. Aku belum berani mengirim pesan lagi. Aku menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang petugas menghampiri. Saudara Mia. Aku mengangguk. Istri terlapor sudah datang, katanya. Kami minta Anda ikut. Langkah kakiku melambat saat menyusuri lorong lain. Di ujung sana, aku melihat Maya berdiri. Rambutnya diikat rapi, wajahnya pucat tapi tegak. Tidak ada lebam baru. Tidak ada tatapan kosong seperti saat ia datang ke rumahku dulu. Yang ada adalah mata yang gemetar, namun menyala oleh sesuatu yang berbeda. Keberanian yang masih mentah. Kami saling menatap tanpa kata. Aku ingin berlari memeluknya, tapi aku menahan diri. Ini bukan momen untuk melarikan diri dari ketakutan. Ini momen untuk menghadapinya. Siap, tanyaku pelan. Maya mengangguk. Aku takut, katanya jujur. Tapi aku lebih takut kalau diam lagi. Kami duduk di ruangan kecil dengan meja dan 2 kursi. Seorang petugas perempuan dan seorang pendamping hadir. Maya menggenggam tangannya sendiri, lalu menarik napas panjang. Apa yang ingin ibu sampaikan? Tanya petugas dengan suara tenang. Maya membuka mulut, menutupnya lagi, lalu menatapku sebentar. Aku mengangguk kecil, memberi isyarat yang sama seperti dulu kami lakukan saat kecil. Saat salah satu dari kami ragu melompat ke sungai. Aku ada. Dia memukul saya, kata Maya akhirnya. Suaranya bergetar, tapi tidak pecah. Berkali-kali. Tidak selalu keras. Kadang dengan ancaman. Kadang dengan diam. Ia berhenti, menarik napas. Saya tidak berani melapor karena saya pikir itu salah saya. Karena saya pikir kalau saya berubah, dia akan berhenti. Kata-kata itu mengisi ruangan dengan kejujuran yang berat. Petugas mencatat. Pendamping mengangguk pelan, memberi ruang. Kenapa sekarang? Tanya petugas. Maya menatap meja, lalu mengangkat kepala. Karena saya lihat diri saya dari luar, katanya. Karena saya tahu saya bukan sendirian. Dan karena saya tidak mau hidup saya ditentukan oleh ketakutan lagi. Di balik dinding itu, suara Roni kembali terdengar. Teriakan yang teredam. Ini semua bohong. Suaranya parau. Mereka bikin-bikin. Maya tersentak kecil. Refleks lama yang belum sepenuhnya hilang. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Ia menoleh, menatapku, lalu mengangguk, seolah mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia aman. Kesaksian itu berlanjut. Kronologi disusun. Tanggal dan waktu disebutkan. Luka-luka dijelaskan tanpa dramatisasi. Tidak ada dendam dalam suaranya, hanya kelelahan yang akhirnya diberi kata. Saat selesai, Maya bersandar di kursi, bahunya turun. Saya sudah bicara, katanya lirih, seolah tak percaya. Petugas menutup berkas. Terima kasih. Ini penting. Kami keluar ruangan bersama. Di lorong, Roni kembali berteriak saat melihat kami lewat. Kamu akan nyesel. Teriaknya ke arah Maya. Kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Maya berhenti. Aku merasakan tangannya mengencang di genggamanku. Ia menoleh, menatap ke arah suara itu. Tidak mendekat. Tidak membalas teriakan. Ia hanya berkata, cukup keras untuk terdengar. Aku hidup. Itu cukup. Petugas menghalangi pandangan. Roni digiring menjauh. Suaranya memudar, lalu hilang. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kemenangan. Hanya kelegaan yang perlahan menyebar. Di luar kantor, malam sudah turun. Udara dingin menyentuh kulit. Maya menarik napas panjang. Lalu tiba-tiba bahunya bergetar.
Air mata mengalir, deras dan jujur. Aku memeluknya. Ia membalas, lebih erat. Kami menangis bersama, bukan karena takut, bukan karena kalah, tapi karena sesuatu yang lama tertahan akhirnya dilepas. Tangis yang tidak meminta izin. Aku kira aku lemah, katanya di sela isak. Ternyata aku cuma sendirian. Kamu nggak pernah lemah, jawabku. Kamu cuma dipaksa percaya itu. Kami berdiri lama, sampai tangis mereda. Maya mengusap wajahnya, tersenyum kecil dengan mata merah. Aku capek, katanya. Capek yang baik, kataku. Kami berjalan ke mobil dengan langkah pelan. Dunia terasa sama, tapi juga berbeda. Tidak ada janji bahwa semuanya akan mudah setelah ini. Proses hukum masih panjang. Luka tidak sembuh dalam satu malam. Tapi ada sesuatu yang telah bergeser secara permanen. Ketika kami duduk di dalam mobil, Maya menatap ke depan. Terima kasih sudah bertukar tempat denganku, katanya. Aku menggeleng. Kita nggak bertukar tempat. Kita berdiri berdampingan. Ia tersenyum, lalu memejamkan mata sejenak. Di luar, lampu jalan memanjang seperti garis-garis cahaya yang tenang. Dan untuk pertama kalinya, keheningan tidak terasa menakutkan. Ia terasa aman. Setelah semuanya selesai, yang tersisa justru sunyi. Bukan sunyi yang menekan seperti di rumah itu, melainkan sunyi yang lelah. Sunyi yang datang setelah tubuh dan pikiran berhenti berjaga. Aku duduk sendirian di kamar tamu rumah Maya. Kini rumah itu terasa berbeda, lebih terang meski lampunya sama. Koper kecilku tergeletak di sudut ruangan. Belum kubuka sejak kami kembali dari kantor polisi semalam. Aku tidak langsung pulang ke rumahku sendiri. Kakiku menolak bergerak jauh. Seolah tubuhku tahu, sebelum kembali ke kehidupan lama, aku perlu berhenti sebentar dan merasakan apa yang baru saja berlalu. Pagi merambat masuk lewat celah gorden. Aku bangun dengan kepala berat, mata perih. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada suara pintu dibanting. Hanya detak jam dinding yang teratur. Aku duduk di tepi ranjang, memijat pelipis, menyadari betapa letihnya aku. Kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur semalam. Di dapur, Maya sudah bangun lebih dulu. Ia berdiri di depan kompor, mengaduk sup sederhana. Gerakannya masih kaku, tapi ada ritme baru di sana, ritme orang yang mengatur langkahnya sendiri. Kamu bangun, katanya, menoleh dan tersenyum kecil. Iya. Tidak ada percakapan besar. Tidak ada evaluasi. Kami sarapan dalam keheningan yang nyaman. Sesekali sendok beradu dengan mangkuk, lalu berhenti. Aku menyadari, inilah bentuk tenang yang selama ini dirampas darinya. Setelah makan, Maya duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Ia menatap jendela lama, seperti sedang belajar melihat dunia dari sudut yang baru. Aku duduk di seberangnya, memerhatikan tanpa ingin mengganggu. Aku daftar konseling, katanya tiba-tiba, suaranya pelan tapi mantap. Pendamping kemarin kasih kontak. Aku mengangguk. Bagus. Aku juga mau cari kerja lagi. Pelan-pelan. Ia tersenyum canggung. Aku takut, tapi aku mau coba. Kata-kata itu sederhana, tapi aku tahu betapa beratnya bagi seseorang yang bertahun-tahun diyakinkan bahwa dirinya tidak mampu apa-apa. Aku melihat Maya bukan sebagai korban hari ini, melainkan sebagai seseorang yang sedang belajar berdiri tanpa diminta. Kalau capek, berhenti sebentar nggak apa-apa, kataku. Ia menoleh. Kamu juga. Kalimat itu membuat dadaku menghangat. Aku baru menyadari bahwa selama ini aku tidak memberi ruang untuk diriku sendiri. Aku sibuk menjadi penopang, penyamar, pengumpul bukti, sampai lupa bahwa aku juga manusia yang bisa runtuh. Siang itu, aku akhirnya membuka koper. Aku melipat pakaian yang kusimpan rapi, menyadari betapa peran Maya masih melekat di tubuhku. Saat berganti baju, aku menatap cermin lama di kamar. Wajah yang sama, tapi perasaan yang berbeda. Aku bukan lagi orang yang datang karena rasa bersalah semata. Aku juga bukan orang yang pulang dengan rasa puas. Yang ada hanya pemahaman baru, tentang batas, tentang keberanian, tentang harga diri yang tidak bisa diwakilkan. Sore menjelang, aku pamit pulang. Maya berdiri di depan pintu, memelukku lama. Pelukannya masih gemetar, tapi tidak lagi kosong. Aku nggak tahu harus bilang apa, katanya. Jangan bilang apa-apa, jawabku. Jalan saja.
Ia mengangguk. Terima kasih sudah nggak diam. Aku tersenyum. Kamu juga. Perjalanan pulang terasa panjang, tapi tidak berat. Di dalam mobil, aku membiarkan radio mati, memilih mendengar suara napasku sendiri. Setiap lampu merah memberiku waktu untuk berpikir. Tentang ketakutan yang sempat menguasai. Tentang pilihan untuk tetap tinggal meski bisa pergi. Tentang malam-malam ketika aku hampir menyerah. Aku selalu mengira keberanian adalah tidak takut sama sekali. Bahwa orang berani melangkah tanpa ragu, tanpa gemetar. Tapi aku tahu sekarang itu keliru. Aku takut hampir setiap hari di rumah itu. Takut terbongkar. Takut terluka. Takut gagal melindungi Maya. Namun aku tetap tidak diam. Dan mungkin disitulah keberanian sebenarnya tinggal. Bukan pada ketiadaan rasa takut, melainkan pada keputusan untuk tidak membiarkan takut mengatur hidup orang lain. Atau hidupku sendiri. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu yang lama kutinggalkan. Aku menyalakan lampu, membuka jendela, membiarkan udara masuk. Tidak ada keharusan untuk langsung kuat. Tidak ada tuntutan untuk segera pulih. Aku hanya duduk, membiarkan keheningan mengisi ruang yang dulu penuh kecemasan. Ponselku bergetar. Pesan dari Maya. Aku sampai rumah aman. Aku baik-baik saja. Aku membalas singkat. Aku tahu. Aku meletakkan ponsel, bersandar di sofa, menutup mata. Kelelahan masih ada, tapi tidak menenggelamkan. Ia seperti penanda bahwa sesuatu yang penting telah dilewati. Besok, hidup akan berjalan lagi. Tidak sempurna, tidak instan, tapi lebih jujur. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, diam bukan lagi pilihanku. Jika kisah ini menyentuh dan membuatmu ingin terus mengikuti perjalanan Mia dan Maya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dukunganmu membantu kisah seperti ini terus disuarakan, tentang keberanian, harga diri, dan pilihan untuk tidak diam.